Saudara-saudara, kali ini kita di dalam Kerling akan membicarakan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kue. Siapa sih yang tidak menyukai kue? Tergantung dari personalnya. Tentang kesukaan dari sebuah kue masing-masing. Namun, adakah di saat kita makan, di saat kita menikmati kue itu, kadang terbesit begitu, bahan-bahannya dibuat apa, dan bagaimana prosesnya. Saat ini kita akan berbicara tentang kue yang kita kaitkan dengan sebuah kehidupan. Dalam sebuah pembicaraan, seorang anak perempuan dengan seorang ibu, dia mempertanyakan tentang kondisinya. Ibu, kenapa ya akhir-akhir ini saya mengalami satu proses yang dalam hidup saya itu menemui berbagai kegagalan. Ada yang sudah sampai gagal, ada yang membuat saya tidak suka karena saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan harapan saya. Dan itu membuat dia galau. Hubungannya dengan pacarnya, bagaimana studinya, bagaimana persoalan-persoalan dengan temannya. Dia harus melewati kehidupannya demikian. Juga tidak hanya sebenarnya seorang gadis ini yang berbicara dengan ibunya. Dalam kehidupan kita pun juga mungkin kita juga bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa saya menderita? Mengapa saya harus menangis? Mengapa saya harus gagal dalam segala hal? Mengapa ini itu terjadi pada saya? Dan itu tidak sesuai harapan saya. Saya juga berkeluh kesah di dalam persoalan-persoalan ini. Dan kadang ada orang yang juga sampai menyalahkan Tuhan. Pada saat ibunya mendengarkan cerita putrinya itu, ibunya berkata, ayo kita bikin kue, karena dia ingin anaknya kembali atau putrinya kembali ada satu sukacita, kegembiraan, tidak hanya berkeluh kesah terhadap persoalan-persoalan hidupnya. Dan ibunya mulai menyiapkan peralatan dan bahan-bahan untuk membuat kue itu. Pada saat ibunya mempersiapkan, putrinya duduk diam dan melamun. Dia belum mengerti maksud ibunya mengajak membuat kue itu. Dan ibunya dengan lembut berkata, kamu suka tidak dengan kue buatan ibu? Kok ibu bertanya kepada saya? Saya kan paling suka untuk menikmati kue ibu. Sekarang coba cicipi dulu minyak zaitun itu. Putrinya lalu mengernyitkan kening dan menjawab dengan kaget. Aku tidak mau, Bu, masa ini belum jadi kue, ini masih minyak zaitun. Ya kalau gitu coba telurnya dulu. Telurnya digoreng untuk saya makan. Tidak, telur yang mentah itu. Ibu bercanda. Saya juga tidak suka dengan telur yang mentah itu. Kalau gitu coba terigunya. Tidak, Bu. Kalau gitu yang manis. Coba kamu rasakan gula itu. Kalau gula untuk minuman saya suka, Bu. Tapi saya suruh makan gula begitu, ibu ini bercanda pada saya. Saudara-saudara, ibunya berkata kepada putrinya, semua bahan mentah ini rasanya tidak enak kalau belum diolah, belum diproses menjadi sebuah kue. Tentunya kita juga bisa membayangkan ya, kalau bahan-bahan kue itu kita makan satu persatu, tentunya tidak enak. Tapi kalau sudah diproses menjadi sebuah kue, itu akan menjadi enak. Kalau mereka itu sudah disatukan dan itu sudah di oven menjadi sebuah kue, itu tentunya enak. Ya, inilah hidup, seperti sebuah kehidupan. Saat ibunya mengatakan demikian, putri itu merenung sebentar, kemudian tersenyum sambil membuat kue bersama ibunya.
Sebenarnya ketika kita bertanya, mengapa kita mengalami penderitaan? Mengapa kita mengalami kesulitan, kekhawatiran, dan kadang ada satu kejadian-kejadian yang tidak kita mengerti. Kita tentu bertanya, akan kemanakah sebenarnya suatu kesulitan, ketidaknyamanan, kegagalan, dan banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi intinya di sini saudara, pada bahan mentah yang belum diolah, itu bisa dianggap situasi yang sulit atau penderitaan yang kita alami. Sementara kue yang sudah masak, itu adalah hasilnya. Meski kadang mungkin tentu hasilnya tidak langsung lezat, enak, harus mendapatkan beberapa kali satu uji coba untuk mendapatkan kue yang enak. Kegagalan kadang juga berulang-ulang. Dan pada akhirnya kita akan baru menikmati kue yang lezat. Karena ada satu pembelajaran dari sebuah proses ini. Saudara-saudara, pembicaraan antara seorang ibu dan putrinya ini mengumpamakan bahan-bahan kue yang belum diolah itu sebagai kegagalan atau sebagai satu situasi dalam hidup kita. Perumpamaan yang sangat bagus membuat mereka yang sedang galau pada saat itu, seorang putri itu akhirnya bisa menyadari, bisa mencerna sesuatu yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Seperti bahan mentah yang harus diolah dengan baik, baru bisa mencicipi kue yang lezat. John Maxwell dalam bukunya Success One Day at a Time setidaknya juga mengatakan demikian. Terdapat 7 fakta di balik orang yang sukses di dalam sebuah kehidupannya. Salah satunya adalah menghargai sebuah proses. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Dan di dalam pencapaian mengikuti kehendak Tuhan pun, proses pun dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena Tuhan memiliki rencana yang indah yang harus kita capai melalui proses kehidupan yang harus kita jalani ini. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 juga menceritakan tentang ini. Ketika Yeremia diperintahkan mengamati pekerjaan tukang periuk di dalam membentuk tanah liat, Tuhan juga sedang memberi pelajaran mengenai sebuah proses. Jika bentuk tanah liat tersebut didapati rusak dan tidak sesuai dengan pemandangan tukang periuk, maka ia mengulangi kembali prosesnya hingga diperolehlah bentuk bencana yang baik seperti yang dikehendakinya. Perumpamaan tentang proses di dalam membuat periuk ini sudah sering kita dengar. Pembentukan tanah liat untuk menjadi sebuah periuk yang baik. Dari sini kita sangat belajar seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita. Proses sangatlah penting. Di dalam proseslah segala sesuatu itu dibentuk, dikurangi, ditambahkan sesuai keinginan si pembuat. Proses itu bisa kita alami melalui keadaan, melalui masalah, bahkan penderitaan yang mungkin kita harus alami di dalam hidup ini. Melaluinya, saudara-saudara, karakter kita bisa diasah menjadi lebih baik. Bahkan membuang karakter yang tak berkenan di hati sang penjunan. Melalui proses itu pula, kita bisa mendalami atau menikmati kedalaman anugerah Tuhan. Apakah proses yang sekarang kita alami? Adalah bijak jika kita tetap bersyukur dan belajar taat darinya. Proses akan menentukan hasil. Jangan sampai saudara-saudara kita tidak menjalani proses dengan baik di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sebab bisa saja kita akan diproses kembali seperti periuk itu. Belum menjadi periuk yang baik, akan diolah lagi. Saudara-saudara,
Tentu tidak enak kalau kita diproses di dalam sebuah hal yang menyakitkan. Namun itu harus kita hadapi. Saudara-saudara, marilah kita menghargai setiap proses sampai didapatinya kita seperti yang Tuhan inginkan dan dipandang baik. Biarlah kita juga mampu menjadi kue-kue yang diproses, menjadi kue yang lezat, yang pada akhirnya dirasakan oleh semua orang. Sehingga setiap proses biarlah kita setia menjalaninya, dan di dalam kue-kue kehidupan kita juga dirasakan orang lain dan menjadi berkat. Marilah kita menghargai hidup ini menjadi seperti sebuah kue yang diproses. Kita bersyukur karena Tuhan membentuk untuk menjadi sebuah tujuan yang mulia. Mampukah kita semua untuk taat dan belajar dari setiap proses yang ada? Saudara-saudara yang menjawab dan juga saya. Tuhan memberkati.